Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada. Gimana, udah pada naik belum uang jajannya? Kembali lagi bersama saya Ken. Kali ini saya merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang suatu saat mendapat misi untuk membunuh sahabatnya sendiri. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja. Cerita difokuskan kepada Jason yang berperan sebagai Arthur Bishop atau disebut Bishop, yang adalah seorang pembunuh bayaran berkelas. Kemampuan cantiknya dalam membunuh tak usah diragukan lagi. Setiap misi membunuhnya selalu berhasil diselesaikan tanpa meninggalkan jejak apapun dan murni terlihat seperti kecelakaan. Misi Bishop kali ini, bos kartel Kolombia yang dijaga ketat oleh banyak ajudannya, berhasil dihabisinya di rumahnya sendiri saat sedang berenang. Bishop yang sebelumnya sudah menyelam membunuh bos kartel ini dengan alih-alih tampak seperti mati tenggelam. Arthur pun bisa kabur dengan mulusnya tanpa hambatan. Setelah menyelesaikan misi pertamanya ini, Bishop membakar semua bukti-bukti yang ada dan lanjut pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Harry McKenna, yang adalah mentor sekaligus sahabat satu-satunya untuk mengambil bayarannya. Setelah mendapat bayarannya, Bishop refreshing sejenak ke klub untuk mencari hiburan. Tahu kan apa? Ya, betul sekali. Bishop pun tergoda oleh salah seorang wanita klub yang datang untuk mengajaknya berdansa dan akhirnya melakukan ichikiwir. Setelah syahwatnya lemah, Bishop membayarnya dan segera pergi begitu saja. Paginya, Bishop membuka pesan rahasia yang menyuruh membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Harry. Untuk memastikan kebenarannya, Bishop menelpon untuk meminta bertemu dengan Dan. Selain Harry, Dan adalah orang yang menugaskan Bishop selama ini. Bishop pun terbang menemui Dan dengan menaiki jet pribadi yang ditugaskan khusus untuk menjemputnya. Setelah bertemu, Dan menjelaskan alasan kenapa Harry harus dibunuh. Karena diduga, Harry telah menjual informasi kepada musuh yang menyebabkan gagalnya misi yang besar di Afrika Selatan yang mereka persiapkan selama 6 bulan. Sampai menewaskan 5 agen yang mereka kirim, salah satunya adalah Sebastian. Bukti saldo deposit milik Harry juga seakan membuktikan dirinya bersalah. Hanya dalam waktu 2 minggu, jumlahnya sudah mencapai 20 juta dolar. Hal yang sangat mustahil melihat usia Harry yang sudah tua. Malam harinya saat Harry masih lembur di kantor, tiba-tiba Bishop menelpon dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kantor karena bahaya sedang mengintainya. Percaya akan perkataan Bishop, Harry pun membawa senjata dan keluar gedung mengikuti arahan Bishop. Melewati pintu keluar rahasia, Harry menuju parkiran kosong. Harry menyadari jika Bishop sendirilah yang akan menghabisinya dengan dalih merusak mobilnya agar terlihat seperti sebuah perampokan. Harry terlihat santai dan mengeluarkan pistol miliknya, bukan malah untuk melindungi dirinya. Harry malah menembakkan beberapa pelurunya ke arah mobil agar terlihat seperti sempat memberikan perlawanan. Setelah itu, pistol miliknya yang bahkan tak pernah dia gunakan diberikan kepada Bishop. Dengan dada lapang dan senang hati, Harry menerima jika sahabatnya sendiri yang membunuhnya daripada orang lain. Dengan berat, Bishop menembak sahabatnya sendiri. Menjadi beban di hati Bishop saat mendatangi makam Harry, ternyata Steve yang adalah anak Harry juga ada di sana yang terlihat terpukul atas kepergian ayahnya dan berniat mencari pembunuh sang ayah yang tidak lain Bishop sendiri. Singkat cerita, setelah Bishop mencegah Steve yang akan membunuh seseorang yang akan merampok mobilnya, keesokan harinya saat bertemu lagi, Steve meminta balas budi Bishop pada ayahnya, yaitu dengan cara mendidik Steve agar bisa menjadi pembunuh yang handal seperti Bishop. Sempat merasa galau 7 hari 7 malam, akhirnya Bishop menelpon Steve dan mengajaknya bertemu di sebuah pet shop.
keesokan harinya untuk membeli anjing Chihuahua. Bishop juga mulai mempersiapkan agenda harian untuk Steve. Setiap pagi sampai 3 minggu ke depan, Steve harus pergi ngopi dengan membawa anjingnya, memesan kopi hitam, dan duduk di dekat jendela sambil mengisi TTS di koran harian. Untuk mengasah keterampilan Steve, Bishop mengajarinya tembak-menembak dan memberi materi biologi dan anatomi manusia yang sangat berguna untuk pembunuh profesional sepertinya. Dan sebelum Steve bertugas sebagai referensi, Bishop mengajaknya melihat aksinya ke rumah Gun, seorang penjual senjata ilegal yang biasa digunakan untuk teroris, perampokan bank, dan para pembunuh polisi. Gun yang dicekik dengan ikat pinggangnya sendiri sampai mati dan digantung di dinding agar terlihat seakan bunuh diri. Setelah melihat aksi Bishop, tibalah tugas awal untuk Steve. Yang ternyata tugas ngopi dengan membawa anjingnya selama ini adalah untuk menarik perhatian Burke, si pembunuh bayaran dari tim lain. Burke berbadan tinggi besar dan terlihat garang. Ternyata Burke adalah seorang pecinta berondong tampan. Benar saja, melihat keimutan Steve dan Chihuahuanya membuat birahinya meronta-ronta. Skenario Bishop berjalan mulus. Burke seakan masuk dalam perangkap. Sebelum akan pergi ke klub malam, Steve diberi Bishop jarum suntik yang berisi diazepam untuk disuntikkan kepada Burke. Dengan dosis tinggi, cairan ini akan menghentikan jantung dalam waktu kurang dari 3 menit saja. Sampainya di klub, tiba-tiba Steve merubah planningnya sendiri. You ride someplace? Cars right here. Burke yang sedang mabuk dan haus belayan mengajak Steve pergi ke rumahnya. Dengan modus menunjukkan setiap ruangan yang ada dalam rumahnya, sambil memijat-mijat pundak Steve, sampailah mereka di kamar. Dengan muka yang terlihat seakan mual, dengan terpaksa Steve berpura-pura melucuti baju Burke. Burke sangat menikmati suasana itu, dan tiba-tiba Steve mencekiknya dari belakang. Badan Burke yang besar membuatnya unggul. Steve terlempar beberapa kali di lantai, sampai akhirnya Steve berhasil menikam Burke berkali-kali hingga tewas. Sesampainya di rumah, melihat muka Steve yang babak belur, Bishop hanya memberi saran agar Steve bekerja dengan rapi. Keesokannya, Bishop mengambil paket di bandara yang isinya uang dan berkas untuk tugas selanjutnya. Target selanjutnya, Andrew Falk, pria Dutch berumur 45 tahun yang mengaku sebagai nabi baru. Sebagai nabi palsu, pengajar aliran sesat ini juga mengajar kitab suci di kelompok belajar wanita muda, yang salah satunya meninggal akibat aborsi yang diperintahkan oleh Fox sendiri. 2 weeks later. Dengan strategi baru yang disusun, akhirnya Bishop dan Steve terbang ke Chicago. Mereka menunggu Fox di lobi hotel dan mulai memasang CCTV di setiap sudut kamarnya agar bisa memantau Andrew. Mereka pun mulai menyelinap di balik dinding hotel, melewati kabel-kabel saluran listrik dan menunggu waktu yang tepat. Dari balik dinding kamarnya terlihat Fox yang sedang melakukan perawatan infus yang ternyata adalah cairan ketamin yang membuatnya kecanduan. Cairan ini mencegah efek adrenalin, maka suntikan cairan adrenalin yang dibawa Steve dan Bishop tak berguna lagi, dan mereka harus menyusun rencana lain. Saat pengawal Andrew keluar sebentar untuk menelpon, Bishop dan Steve segera keluar dari balik dinding dan membungkam hidung dan memasukkan selang ke tenggorokannya sampai Fox berhenti bernafas. Frank yang kembali ke kamar kaget saat melihat Fox sudah tak bernafas. Awalnya mereka mengira Fox mati karena overdosis, tapi tiba-tiba sebuah baut jatuh dan menggelinding ke lantai. Saat anak buah Fox memeriksa dinding, tiba-tiba Steve yang gegabah menembak dan terjadilah tembak-menembak antara mereka. Berhasil kabur dan langsung menuju bandara, Bishop tak sengaja melihat orang yang sepertinya tak asing baginya. Saat diikuti, benar saja, dia adalah Sebastian, agen yang diisukan mati di Cape Town, Afrika Selatan, yang ternyata masih hidup. Dan memberitahu jika Bastian sudah mati, maka Bishop berencana untuk bertanya ke Sebastian sendiri.
Di sana Sebastian mengaku jika Dean adalah orang yang membayarnya untuk menghabisi keempat timnya, agar bukti menguatkan jika Harry telah menjual informasi dan harus dihabisi. Keduanya pun akhirnya terlibat pertengkaran dan menyebabkan Sebastian sampai terbunuh. Singkat cerita, Bishop kembali ke rumahnya. Tiba-tiba Bishop diserang oleh beberapa orang yang ada di dermaga yang ternyata adalah utusan Dean. Semua berhasil dikalahkannya. Menyadari jika Steve juga sedang dalam bahaya, Bishop menelponnya dan memberitahu jika ada pistol yang disembunyikan di bawah sofanya. I'll be there in 5. Sit down on the couch. Okay. Meskipun sudah berhasil menghabisi para anak buah Dean, Bishop tetap mengajak Steve untuk segera mencari Dean. Saat mengemas senjata-senjata yang mereka butuhkan, ternyata tak sengaja Steve menemukan pistol milik ayahnya. Dan Steve menyadari jika orang yang membunuh ayahnya adalah Bishop sendiri. The people you've killed? Demi menuntaskan balas dendamnya, dengan terpaksa Steve masih menjalankan misinya dengan Bishop untuk membunuh Dean dalam kematian Harry. Setelah mengetahui keberadaan Dean, Bishop dan Steve segera pergi ke hotel tempat persembunyian Dean. Di perjalanan, Steve sempat mempertanyakan tentang kematian sang ayah yang membuat Bishop menyadari bahwa Steve sudah mengetahui pembunuhnya adalah Bishop sendiri. Dari gedung yang sama, Bishop menelpon dan mengancam Dean. Menyadari Bishop berada di gedung yang sama dengannya, Dean segera mengajak anak buahnya untuk kabur. Bishop sudah mengetahui kalau si Dean akan kabur dan segera menghadang mobil Dean. Hanya Dean saja yang terlihat masih hidup meskipun sudah terluka tak berdaya. Akhirnya Steve dan Bishop menembakinya dengan brutal sampai Dean tewas. Berhasil menghabisi Dean, dalam perjalanan pulang, Bishop mengatakan akan pensiun. Dia akan menghilang, mengubah identitas baru dan pekerjaan baru. Sedangkan Steve mengatakan jika dirinya akan tetap melanjutkan pekerjaan ini sendirian dan balas dendam adalah yang terpenting. Tak sengaja, pistol milik Harry yang dikantongi Steve terlihat oleh Bishop, yang artinya Steve sudah tahu jika dia pembunuh ayahnya. Mampirlah mereka ke sebuah pom bensin. Saat Steve sedang mengisi bensin, dia berpamitan untuk membeli sesuatu. Dan dengan sengaja, Steve membiarkan agar bensin itu tumpah di tanah. Dan dari belakang, Steve menembak mobil itu hingga terjadi ledakan besar. Beranggapan jika berhasil membunuh Bishop dengan mudah, Steve pergi ke rumah Bishop, menyalakan musik dan menaiki mobil antik milik Bishop yang selama ini tak boleh dinaiki oleh siapapun. Baru berjalan beberapa meter, Steve baru menyadari di sampingnya ada kertas surat. Saat dibaca, ternyata surat dari Bishop yang berisi, "Jika kau baca ini, berarti kau mati." Steve menertawakan surat itu dan tak lama setelah itu, tiba-tiba